Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nuraini Asifa dengan NIM 402220022 dari kelas 5 PSA. Di sini saya akan menjelaskan tentang video tutorial dari penggunaan SIBMT online atau teller secara online. Langkah yang pertama yaitu kita harus membuka web terlebih dahulu dengan menggunakan Chrome. Klik 2 kali pada Chrome. Lalu kita ketik sibmt.usit.co.id. Lalu kita klik. Dan untuk tampilannya akan muncul seperti ini. Langkah yang pertama yaitu kita isi username dan password. Untuk username kita isi user bank dan passwordnya seperti yang kita miliki masing-masing. Lalu kita klik login. Di sini ada 4 menu dalam aplikasi web SIBMT. Yang pertama yaitu menu file. Menu file di sini digunakan untuk mengelola data-data yang ada dalam sistem SIBMT. Selanjutnya menu transaksi yaitu digunakan untuk melakukan transaksi yang dilakukan oleh perbankan. Yang ketiga yaitu laporan. Laporan di sini digunakan untuk melihat atau mencetak laporan yang ada dalam perbankan. Dan yang terakhir yaitu utility, yaitu mengatur jalannya sistem aplikasi bank digital. Langkah yang selanjutnya yaitu kita akan melakukan pembuatan user nasabah. Kita klik file, lalu pilih master register nasabah, lalu add register nasabah. Lalu di sini kita klik add. Nah, di sini kita isi nama Anissa Nuraini Asifa, nama panggilan Anissa, dan untuk tempat tanggal lahir Magetan 4 Januari 2022. Dan untuk istri, suami kita tulis dengan nama suami, untuk nomor induk sesuai dengan KTP, lalu untuk agama dengan menggunakan kode 01 dan pekerjaan sesuai kode. Ketika sudah diisi semua, lalu kita pilih save, lalu data kita simpan. Karena kita sudah memiliki data nasabah, sehingga kita bisa melanjutkan ke tutorial selanjutnya. Apabila ada kesalahan dalam data, kita bisa melakukan pengeditan atau membenahi data-data nasabah sesuai dengan nasabah yang ada. Lalu kita klik file, lalu pilih master register nasabah. Mohon maaf karena ini aplikasi webnya error, lalu kita refresh terlebih dahulu. Setelah itu kita klik file, pilih master register, lalu pilih yang edit atau delete register nasabah. Lalu klik edit. Ketika sudah diedit, kita save, lalu kita OK. Langkah selanjutnya kita akan membuat video tutorial tentang pembukaan rekening tabungan. Yang kita lakukan yaitu klik pada menu transaksi, lalu kita pilih tabungan, lalu kita pilih pembukaan rekening tabungan. Di sini kita pilih ADD.
Rekening lama kita kosongkan saja. Untuk tanggal lahir kita isi sesuai tanggal lahir. Nama Anissa Nuraini Asifa. QQ di sini dimaksud dengan QQ adalah kualitas quarterly, artinya rekening atau data nasabah yang sedang disimpan atau lebih mudahnya disebut dengan wali. Selanjutnya untuk alamat sesuai dengan alamat nasabah, yaitu Magetan dengan nomor telepon nasabah 087 704 387 5999. Dan pekerjaan sesuai dengan pekerjaan nasabah tersebut, yaitu pegawai swasta. Untuk golongan nasabah itu golongan terikat. Untuk kode AO di sini dimasuk kode AO adalah akun officer atau hanya dimiliki oleh pihak bank, yaitu umum. Untuk ahli waris yaitu diberikan ahli waris dari pihak nasabah. Hubungan antara nasabah dengan ahli waris yaitu sebagai kakak. Lalu kita isi nomor rekening. Setelah lengkap terisi, lalu kita save. Setelah itu, untuk mengeceknya, kita pilih transaksi, cari register nasabah. Di sini kita cari Anissa. Lalu kita klik cari. Karena di sini sudah tertera, maka nasabah tersebut sudah memiliki tabungan. Selanjutnya kita akan membuat video tutorial tentang setor tunai. Jadi kita klik pada transaksi, lalu kita pilih menu teller. Di sini untuk rekening lama kita kosongkan saja, kita masukkan rekening nasabah. Lalu untuk kode transaksi kita pilih setoran tunai. Untuk nominal setoran tunai kita isi sebesar 50 juta. Lalu kita save, kita oke. Untuk mengecek apakah saldo kita sudah masuk, kita klik pada transaksi, cari register number, lalu kita klik nama, klik cari, lalu pilih tabungan dan deposito. Di sini sudah tertera bahwa kita melakukan setor tunai sebanyak 50 juta. Selanjutnya kita akan melakukan transfer antar rekening atau antar bank, yaitu kita melakukan klik pada transaksi, kita pilih tabungan, lalu kita klik pada transfer antar rekening. Di sini kita masukkan rekening nasabah. Lalu untuk nilai transfer sebesar 250.000. Untuk rekening tujuan kita masukkan rekening tujuan yang akan ditransfer oleh nasabah.
Lalu kita save. Lalu kita simpan. Kita oke. Untuk mengecek apakah sudah ditransfer, kita klik pada transaksi. Lalu cari registrasi nasabah. Kita ketik nama. Lalu kita cari. Klik 2 kali pada nama. Lalu pilih tabungan dan deposito. Lalu kita klik pada saldo. Di sini sudah tertera kita melakukan transfer kepada Ananda Amna Fatimatul. Lalu kita silang. Video selanjutnya kita akan membuat tentang penarikan tunai. Lalu kita klik transaksi. Kita pilih teller. Di sini untuk rekening lama kita kosongkan, kita isi rekening kita sendiri atau rekening nasabah. Untuk kode transaksi, kita pilih yang penarikan tunai. Untuk nominal kita isi sesuai dengan kebutuhan nasabah. Lalu kita save. Lalu kita oke. Untuk mengecek, kita pilih transaksi, lalu cari register nasabah, kita cek, kita isi nama, lalu kita klik cari. Di sini kita klik 2 kali. Bahwa sudah ada penarikan sebesar 4 juta. Selanjutnya, kita akan melihat laporan tentang pembukaan rekening pada hari ini dengan melakukan klik pada menu laporan. Menu laporan di sini digunakan untuk melihat beberapa laporan atau berbagai macam laporan yang dilakukan perbankan. Klik pada laporan, kita pilih laporan magister nasabah untuk tanggal sesuai dengan tanggal yang tertentu atau tanggal hari ini. Kita preview. Di sini akan muncul berbagai nama dan nasabah. Selanjutnya kita akan membuatan rekening deposito baru. Caranya, klik pada transaksi, kita pilih yang deposito, lalu register deposito. Untuk nomor registernya kita isi, lalu namanya muncul. QQ digunakan sebagai wali atau wali dari nasabah. Untuk nomor rekening kita pilih yang simpanan berjangka 12 bulan. Untuk golongan depositonya kita pilih yang perorangan atau umum. Untuk AO atau akun officer-nya kita pilih AO02. Akun officer ini akun kepemilikan pegawai atau pegawai banknya. Lalu untuk nobiliat itu nobiliat di sini dimaksud dengan nobiliat adalah mengacu pada bukti kepemilikan deposito yang diberikan kepada nasabah ketika membuka rekening deposito. Nah, untuk rekening tabungan tadi kita kan pilihnya simpanan syariah. Lalu kita save. Kita oke. Untuk mengecek atau mengetahui bahwa
seorang nasabah tersebut sudah terdaftar dalam tabungan deposito, kita melakukan klik pada transaksi, lalu pilih cari register nasabah. Di sini kita pilih nama, lalu kita cari. Di sini nasabah yang bernama Anissa Nuraini sudah terdaftar menjadi nasabah deposito. Seorang nasabah yang memiliki tabungan deposito. Selanjutnya, kita akan melakukan penyetoran tunai terhadap tabungan deposito. Lalu kita klik pada transaksi, kita pilih deposito, setoran deposito. Di sini untuk rekeningnya kita masukkan rekening kita. Untuk QQ-nya kita kosongkan saja. Lalu kita pilih tabungan. Untuk nominalnya sebesar 20 juta. Lalu kita save, kita oke. Untuk mengetahui apakah saldo tersebut sudah masuk atau belum, kita dapat melakukan klik pada transaksi, lalu pilih deposito. Maaf. Kita pilih cari register nasabah, lalu kita pilih nama. Kita cari, klik 2 kali pada nama, lalu tabungan deposito. Bahwa tabungan deposito tersebut sudah masuk ke rekening tabungan deposito sebesar 20 juta. Selanjutnya, kita akan melakukan penarikan deposito dengan cara klik pada transaksi, lalu pilih teller. Di sini untuk rekening lama tabungan kita ganti dengan deposito. Untuk rekening lama kita isi dengan rekening deposito. Setelah muncul, kita isi nominal depositonya. Lalu untuk cara pencairannya kita isi tabungan. Lalu kita save. Kita oke. Penarikan deposito ketika belum jatuh tempo atau belum pada saatnya akan dikenakan penalti. Selanjutnya, kita hapus deposito. Karena kita tidak perlu menghapus deposito, jadi kita tidak perlu melakukan. Selanjutnya, kita akan melakukan pembiayaan dengan cara klik pada transaksi, lalu pilih pembiayaan, lalu pengajuan pembiayaan. Di sini kita pilih ADD, kita register. Untuk sifat pembiayaan dengan perjanjian, jenis anggunannya yaitu kita pilih kendaraan bermotor. Untuk golongan debiturnya kita pilih terikat. Untuk sektor ekonominya kita pilih pegawai swasta, kabupaten, wilayah.
Untuk akun officer atau AO-nya kita pilih umum saja karena ini hanya bank. Untuk sumber dananya yaitu dana antar cabang. Untuk rekening kita isi golongan pinjamannya yaitu BUMN dan metodenya yaitu CORT. Untuk lokasi usahanya jumlah pengajuannya sebesar 150 juta. Jangka waktu 56 bulan. Dengan jaminan nomor jaminan yaitu nomor tabungan. Lalu kita save, kita oke. Untuk melihat apakah pembiayaan sudah terdaftar, kita klik transaksi, lalu cari register nasabah. Kita ketik nama, lalu kita cari. Di sini selanjutnya kita akan melakukan pengajuan pembiayaan. Sebelum kita melakukan pengajuan pembiayaan, kita harus melakukan pengajuan jaminan terlebih dahulu. Dengan cara klik pada transaksi, pilih pembiayaan, lalu pengajuan jaminan. Lalu kita pilih ADD. Di sini kita isi dengan rekening. Untuk jaminan, kita isi dengan tanah dan bangunan. Untuk peningkatan tabungan, notaris, persentase 80, nilai pasar sebesar 250 juta. Nilai HT di sini dimaksud dengan nilai HT adalah nilai jaminan sebagai dasar platform, yaitu sebesar 2 juta. Untuk nilai NJOP di sini nilai objek yang ditetapkan pemerintah atau PBB sebesar 36 juta. Nilai likuiditas di sini sebesar 25 juta. Lalu kita next. Di sini kita isi nomor SHM-nya, lalu nomor GS-nya. Untuk luas tanah sebesar 5 hektar. Untuk alamat Magetan.
Geni Langit, kecamatannya Pelaosan, Kabupaten Magetan. Atas nama Anissa Nuraini Asifa. Keadaan jaminan sangat baik. Kita save, lalu kita oke. Di sini sudah tertera untuk jaminan berupa tanah dan nilai jaminannya sebesar 25 juta. Selanjutnya, untuk melihat apakah sudah terdaftar jaminan kita, yaitu dengan melakukan menu laporan, pilih pembiayaan, kita lihat laporan jaminan. Lalu di sini kita pilih tanah dan bangunan. Kita preview. Di sini sudah tertera bernama Anissa Nuraini sebesar 8 hektar senilai 25 juta. Selanjutnya kita akan melakukan pengajuan pembiayaan. Setelah kita melakukan pengajuan jaminan, kita dapat melakukan pengajuan pembiayaan. Langkah-langkahnya yaitu klik pada transaksi, pilih pembiayaan, pengajuan pembiayaan. Di sini kita pilih yang ADD, lalu kita masukkan nomor register. Untuk sifat pembiayaan, kita pilih pembiayaan dengan perjanjian. Jenis anggunan, kita pilih modal kerja. Untuk golongan debiturnya, kita pilih terkait. Untuk status sektor ekonominya, kita pilih pegawai swasta. Untuk kota, kita pilih Magetan. Untuk wilayahnya, kita pilih Geni Langit. Untuk akun AO-nya, akun advisernya kita pilih umum. Sumber dana dari antar cabang. Lalu untuk rekening, kita isi golongan jaminan. Pusat, yaitu untuk lokasi usaha komplek pertokoan. Golongan piutang yaitu jangka pendek. Untuk tujuannya penambahan modal. Jumlah pengajuannya sebesar 15 juta. Diangsur dalam jangka waktu 12 bulan. Maaf, 21 bulan dengan nomor jaminan 00010023810001. Lalu kita save, kita oke. Untuk melihat apakah pengajuan kita sudah terdata atau belum, kita dapat melihatnya di klik laporan, pilih pembiayaan, lihat laporan pengajuan pembiayaan. Untuk antar tanggal, kita per tanggal dan per bulan ini, lalu kita preview. Di sini kita bisa mencari nama nasabah kita. Selanjutnya kita akan melakukan pengajuan pembiayaan dengan cara klik pada transaksi, lalu pilih pembiayaan. Di sini kita
pilih pengajuan pembiayaan. Lalu kita ADD. Untuk registrasi kita pilih lalu kita isi untuk setelah terisi semua, kita pilih yang rekening. Untuk golongan pinjaman BUMN, lalu metode bahasnya adalah core. Untuk lokasi usahanya komplek pertokoan, dan tujuan pengajuannya untuk modal usaha. Jumlah pengajuan sebesar 20 juta. Dibayar angsuran secara bulanan dengan jangka waktu 14 bulan. Dengan nomor jaminan, lalu kita save, lalu kita OK. Setelah itu kita lihat laporannya dengan cara klik laporan, lalu pembiayaan, lalu laporan pengajuan pembiayaan. Antar tanggalan ini kita sesuaikan laporan pada per hari ini saja. Kita preview. Setelah itu bisa kita lihat namanya di sini. Setelah itu kita melakukan realisasi pembiayaan dengan cara klik transaksi, lalu pembiayaan, pilih realisasi pembiayaan. Di sini kita ADD, lalu registrasi. Untuk produknya yaitu modal usaha barokah, nomor pengajuan. Setelah lalu kita save, lalu kita OK. Ini ada keterangan golongan yang kita isi terlengkapi terlebih dahulu. Lalu pilih kredit 2, yaitu sumber. Kita pilih tunai. Kita pilih pembiayaan core. Lalu kita pilih realisasi terlebih dahulu. Cara pencairan kita isi.
lalu kita save. Setelah itu kita dapat lihat dengan transaksi, lalu kita cari register nasabah. Di sini kita tulis nama. Setelah itu cari, klik 2 kali untuk kartu angsuran. Sudah muncul di sini jumlah angsuran sebesar 30 juta dengan debit 30 juta. Selanjutnya kita melakukan pencairan pembiayaan dengan cara klik transaksi, lalu pilih pembiayaan. Di sini kita melakukan pencairan pembiayaan. Kita isi rekening. Untuk melakukan pencairan syariah, langkah selanjutnya kita akan melakukan pencairan pembiayaan dengan cara klik transaksi, lalu pembiayaan, lalu pilih pencairan pembiayaan. Setelah itu kita masukkan nomor registrasi atau nomor rekening. Lalu kita pilih rekening tabungannya. Kita save, kita OK. Lalu kita X. Untuk melihatnya apabila sudah tercairkan dengan cara transaksi, lalu cari registrasi nasabah, lalu pilih nama, kita OK. Klik 2 kali, kartu angsuran, dan pembiayaan sudah tercairkan. Lalu langkah yang terakhir yaitu setelah terrealisasikan pembiayaan dan pencairan pembiayaan, kita harus membayar angsuran pembiayaan dengan cara klik transaksi, lalu pilih teller. Di sini rekening lama kita isi pembiayaan, untuk rekeningnya kita masukkan rekening pembiayaan. Setelah terisi semua, lalu kita save, lalu kita OK. Setelah itu, untuk melihat apakah angsuran kita sudah terbayarkan atau belum, kita dapat melihatnya dengan cara klik transaksi, lalu cari register nasabah, ketik nama, lalu pilih cari. Lalu klik 2 kali, pilih kartu angsuran, bahwa angsuran pertama sudah terbayarkan.
Sekian presentasi dari saya dan video tutorial. Apabila ada kesalahan, saya